Berikut adalah sedikit cerita tentang asal mula Kerajaan Galuh Pakuan Ciamis. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Uwatere untuk terus update video terkini tentang sejarah sekitaran Sunda. Dan ayo kita mulai. Kerajaan Galuh adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisarayu. Sejarah Kerajaan Galuh dimulai dari didirikan oleh Wai Kadayun pada 612 Masehi. Berbagai sumber menyebut bahwa Kerajaan Galuh kerap terlibat perang dengan saudara dengan Kerajaan Sunda. Dua kerajaan ini pun sempat disatukan tahun 723 Masehi sampai 739 Masehi, tapi terpecah kembali. Menurut hasil penelitian bahwa pusat Kerajaan Galuh dan Sunda berada di lokasi yang berbeda. Kerajaan Galuh berpusat di Ciamis sedangkan Kerajaan Sunda berada di Pakuan Pajajaran. Sebelum menjadi kerajaan yang berdaulat, Galuh dan Sunda berada di bawah Tarumanegara pada masa pemerintahan Maharaja Linggawarman 666 Masehi sampai 669 Masehi. Dilansir dari buku berjudul Kerajaan Galuh Legenda Tahta dan Wanita oleh R. Suganda, sejarah berdirinya Kerajaan Galuh diawali dengan kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Saat Maharaja Tarusbawa naik tahta menjadi Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menggantikan Raja Linggawarman. Wiktekan Dayun segera memanfaatkan pergantian kekuasaan tersebut untuk memisahkan diri. Tarusbawa sebagai Raja terakhir Tarumanegara mengabulkan dan memecah wilayah menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh Pakuan Ciamis, dan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Putra Raja Kendan yang lahir pada 591 Masehi, yakni Wretakan Dayun, menjadi pendiri sekaligus Raja pertama Kerajaan Galuh pada 612 Masehi di usia 21 tahun. Setelah menjadi raja, ia bergelar Maharaja Suradharma Jaya Prakosa. Pada 669 Masehi, Wretakan Dayun berhasil memerdekakan Kerajaan Galuh dari Tarumanegara yang mengganti namanya menjadi Kerajaan Sunda. Perkembangan Kerajaan Galuh dari masa ke masa. Kerajaan Galuh pernah mengalami masa sulit setelah perang bubat dengan Kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa tersebut, Prabu Linggabuana gugur dan meninggalkan putra mahkota Wastu Kencana yang usianya masih 9 tahun. Situasi sulit ini berhasil diatasi oleh Bunisora, adik Prabu Linggabuana, yang bertanggung jawab atas kelanjutan tahta sekaligus menjadi wali dan guru untuk Wastu Kencana. Ketika usianya menginjak 23 tahun, Wastu Kencana dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Sunda Galuh Bersatu dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Pada masa pemerintahan Wastu Kencana, Kerajaan Galuh mencapai puncak kejayaannya. Dalam cerita Parahyangan diceritakan bahwa kehidupan rakyat Galuh sangat tentram dan sejahtera pada masa pemerintahannya. Wastu Kencana adalah raja yang berusia panjang hingga memerintah kerajaan antara 1371 Masehi sampai 1475 Masehi, atau selama 104 tahun. Masa pemerintahan Kerajaan Galuh kemudian berakhir pada 1509 Masehi ketika dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Berabad-abad lamanya, Kerajaan Sunda dan Galuh menjadi hidup masing-masing, hingga pada tahun 1428, dua kerajaan ini bersatu kembali berkat terjadinya pernikahan Jayadewata dari Galuh dengan Ambetkasih dari Sunda. Sunda dan Galuh kembali bersatu di bawah pimpinan Jayadewata yang menyandang gelar Sri Baduga Maharaja 1428 hingga 1521 Masehi. Pada masa Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1679, Kerajaan Sunda Galuh diserang Kesultanan Banten yang membuat imperium di Talata Pasundan ini harus mengakhiri riwayat panjangnya. Kabupaten Galuh berubah menjadi Ciamis. Ketika wilayah Priangan dan Galuh resmi diserahkan ke POC, Bupati Limbanegara saat itu adalah R.A. Angganaya pada 1678 hingga 1693 Masehi. Kemudian tahun 1805, 3 kabupaten di Priangan Timur digabung setelah terjadi suatu peristiwa wilayah Limbanegara. Galuh utama digabung menjadi Kabupaten Galuh. Pergantian nama Galuh menjadi Ciamis diawali dari masa pemerintahan Bupati Galuh Wiradikusuma pada tahun 1815 Masehi.
Ibu kota Kabupaten Galuh dipindahkan dari Limanegara ke Ciamis.